Ya, sepanjang pengetahuan Anda, Kepresnya ini sudah dibuat dan ditandatangani atau Anda masih menduga-duga atau bagaimana? Saya mendapatkan informasi langsung dari pihak yang berkompeten, sudah memberitahu saya semalam dan pagi tadi bahwa siang ini sudah selesai Kepresnya. Siang ini harusnya sudah selesai Kepresnya dan harusnya proses untuk pelepasan bisa dilaksanakan. Karena semalam saya juga mendapatkan telepon dari Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR. Mereka mengatakan mereka sungguh-sungguh untuk mengurusin perkara ini dan akan memproses secepat mungkin agar Tom bisa dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Channel. Ya, Sobat RH sekalian, saya kebetulan nebeng di mobil koordinator tim lawyer atau tim penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir. Kita baru saja menunaikan sholat Jumat dan akan kembali ke Cipinang, bukan Cipinang Indah ya, LP Cipinang. Kalau Cipinang Indah ada saudara saya di sana. Bro, gimana perasaan Anda dan apa perkembangan informasi yang bisa disampaikan kepada sobat era sekalian? Ya, terima kasih Bung Refli. Ini kita alhamdulillah kita bersyukur ya karena sudah ada keputusan untuk keluarnya abolisi terhadap Pak Tom Lembong. Abolisi ini seperti yang kita diskusikan tadi adalah penghapusan semua proses hukum ini sehingga proses hukum ini dianggap menjadi tidak ada. Dan dalam abolisi ini juga tidak perlu ada syarat untuk mengakui kesalahan karena ini hal prinsip bagi Pak Tom Lembong karena beliau tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam proses yang dituduhkan sehingga tidak perlu ada yang diakuin. Nah, memang ini kita betul-betul menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat, kepada netizen. Semua dukungan moral dan dukungannya selama ini luar biasa, menggugah pemerintah kita, menggugah kawan-kawan di DPR untuk supaya secara serius memikirkan solusi buat Pak Tom Lembong. Ya alhamdulillah dengan pemberian abolisi, Pak Tom Lembong sendirian diberikan abolisi sebagai penghapusan atas semua proses hukumnya. Jadi sekarang kita juga sudah resmi ya mengajukan banding dan sudah terdaftar kita melakukan banding sehingga proses ini menjadi dihentikan seperti itu. Iya, hari ini Jumat ya waktu video ini dibuat. Harapan bro, kapan Tom Lembong bisa keluar dari lapas atau rutan Cipinang? Ya seharusnya karena ini secara polisinya sudah diputuskan ya. Begitu Kepres ditandatangani harusnya pada hari itu juga dikeluarkan. Jadi harapan kita hari ini juga Pak Tom bisa dapat dikeluarkan. Tinggal ini kan mekanisme administrasinya. Dan semoga semua pihak yang terlibat dalam proses administrasi ini mendukung Kepres tersebut. Karena kalau ada nanti pihak-pihak yang mencoba memperlambat, mengganggu, ya berarti tidak menghargai Kepres yang dibuat oleh Presiden tersebut. Nah karena begini ya, persoalan tahanan ini tidak persoalan main-main, ini masalah menyangkut hak asasi manusia. Jadi begitu diputuskan satu hari ini Kepres itu keluar, maka pada hari ini juga pada waktu yang bersamaan Tom Lembong harus dilepaskan dari tahanan. Seperti itu. Ya, sepanjang pengetahuan Anda, Kepresnya ini sudah dibuat dan ditandatangani atau Anda masih menduga-duga atau bagaimana? Saya mendapatkan informasi langsung dari pihak yang berkompeten. Sudah memberitahu saya semalam dan pagi tadi bahwa siang ini sudah selesai Kepresnya. Siang ini harusnya sudah selesai Kepresnya dan harusnya proses untuk pelepasan bisa dilaksanakan. Itu mekanismenya Kepres itu nanti akan diserahkan kepada siapa, dari siapa setelah ditandatangani oleh Presiden Prabowo? Kepres itu ditandatangani oleh Presiden selaku kepala negara, lalu diserahkan kepada
menteri hukum yang terkait dengan masalah ini, Ya. lalu ditembuskan juga kepada pihak kejaksaan. Lalu mereka melaksanakan pengeluarannya Pak Tom Lembong di Rutan Cipinang, seperti itu. Kejaksaan negeri atau ini Kejaksaan Agung ini? Ini seharusnya otomatis karena kejaksaan itu satu ya. Ya. Jadi mereka begitu kejaksaan diberitahu apakah itu kejaksaan mana, langsung bisa melaksanakan. Oke, bro, tentu kan kita tidak bicara bagaimana mengeluarkan Tom Lembong saja, karena dengan adanya abolisi sooner or later keluar juga kan. Tetapi bagaimana proses atau bagaimana penilaian bro mengenai penegakan hukum terkait kasus Tom Lembong dan mungkin kasus-kasus lain yang sejenis, orang diincar tapi tidak ada tindak pidananya, bagaimana? Ya, ini bagus sekali. Artinya itu yang kemarin disampaikan juga dalam pledoi kita, dalam pledoinya Pak Tom Lembong, bahwa kita membela ini tidak hanya membela Tom Lembong secara pribadi, tapi membela semangat penegakan hukum yang berkeadilan. Artinya ini peristiwa ini akan terjadi kepada siapa saja. Kita yang mencintai keadilan, mencintai kebenaran, harus memperjuangkan ini. Karena kalau tidak, proses hukum yang tidak profesional, proses hukum yang tebang pilih, proses hukum yang dibuat-buat sedemikian rupa, dikriminalisasi atau dipolitisasi, itu membahayakan bagi peradaban hukum kita dan membahayakan bagi negara ini. Dan itu sekarang sudah dirasakan. Begitu banyak masyarakat mempermasalahkan tentang proses penegakan hukum ini. Itu artinya kepedulian masyarakat kita sudah sangat tinggi sekali terhadap penegakan hukum, dan sebaiknya tindakan-tindakan aparat hukum yang tidak profesional dan tidak memiliki dasar dalam melaksanakan proses hukum itu jangan sampai terulang lagi. Dan ini harus ada evaluasi total nih. Jangan dibiarkan seperti ini selesai, nggak boleh. Ada evaluasi total. Semua aparat-aparat yang kemarin yang terlibat dievaluasi, diperbaikin supaya mereka jangan mengulangi perbuatannya itu. Bro, ini ada satu kesempatan ya untuk memberikan gesture kepemimpinan dalam hal penegakan hukum yang benar dan adil ya oleh Presiden Prabowo. Apa harapan Anda kepada Presiden Prabowo agar hukum kita ini ya jauh lebih benar lah? Kan sebagai advokat yang sudah puluhan tahun, Anda sendiri pasti merasakan bagaimana berperkara itu sering tidak mudah, banyak faktor non hukum yang kemudian berperan ketimbang faktor hukum itu sendiri. Iya, itu kuncinya di aparat penegak hukumnya. Pilihlah aparat-aparat hukum yang selain mereka berkemampuan, mereka punya juga integritas, punya rekam jejak yang baik. Supaya dalam melaksanakan tugasnya aparat penegak hukum itu jangan melanggar, jangan melenceng, malah jangan mengkhianati proses penegakan hukum itu. Kita semua sangat setuju pemerintahan Prabowo memberantas korupsi, tapi berantaslah dengan benar. Jangan seakan-akan memberantas korupsi, tapi sebetulnya ingin mengkriminalisasi seseorang dengan undang-undang korupsi. Itu malah bahaya. Jadi orang nanti tidak percaya kepada proses penegakan hukum ini. Nah, kalau masyarakat sudah tidak percaya kepada penegakan hukum, maka juga akan mengimbas kepada pemerintahan. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sangat tepat sekarang untuk mereformasi ini, memilih aparat-aparat penegak hukumnya yang berintegritas, yang punya rekam jejak yang baik dan profesional. Tom Lembong ini mendapatkan abolisi dan berbeda dengan Hasto yang mendapatkan amnesti gitu ya. Terlepas dari perbedaan itu, apakah Anda masih ada nggak melihat aroma-aroma politik misalnya di balik pemberian abolisi ini? Sebagaimana kita ketahui kan dalam beberapa kali sidang Anies Baswedan kerap hadir, dan kalau sudah melihat sosok Anies, orang tidak bisa lagi tidak mengatakan bahwa dia adalah calon presiden kemarin kan yang bersaing dengan Prabowo. Tetapi toh Tom Lembong akhirnya tetap mendapat abolisi. Bagaimana pendapat Anda? Iya, memang abolisi itu keputusan politik, itu hak prerogatifnya presiden ya, tapi itu diatur oleh undang-undang. Nah, kenapa ini sampai muncul abolisi itu? Inilah yang kita katakan tadi di awal, ini peranan masyarakat, peranan pengawasan yang begitu ketatnya masyarakat terhadap proses penegakan hukum ini. Sehingga baik itu presiden, baik itu DPR, menaruh perhatian khusus setelah masyarakat melihat bahwa ini ada masalah. Gitu. Jadi upaya kita dalam proses persidangan menunjukkan semua faktor-faktor keganjilan. Kita jelaskan secara jelas ini keganjilan-keganjilannya. Dan masyarakat menangkap itu, wow benar, ini ganjil, ini tidak benar. Nah, suara masyarakat inilah yang ditangkap oleh kepala negara kita dengan dimunculkannya abolisi tersebut. Kita tahu bahwa abolisi itu harus mendapatkan pertimbangan DPR. Ya.
ini DPR bekerja cepat sekali ya dari proses pengajuan abolisi oleh Prabowo Subianto sebagai presiden dan langsung diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Apa yang ingin Anda katakan dalam konteks abolisi ini mengenai sosok Dasko? Iya, artinya ada keseriusan. Kalau kita melihat kasusnya Tom Lembong, sejak awal anggota-anggota DPR itu mengkritik proses penegakan hukum ini. Tapi di perjalanan tiba-tiba meredup kritik tersebut, entah kenapa. Nah sekarang dengan munculnya putusan yang betul-betul menyesatkan itu, orang menjadi tergerak lagi untuk memikirkan itu. Sehingga sikapnya anggota DPR yang begitu cepat merespon lalu mengumumkan ini, kami pikir hal yang positif. Karena semalam saya juga mendapatkan telepon dari Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR. Mereka mengatakan mereka sungguh-sungguh untuk mengurusin perkara ini dan akan memproses secepat mungkin agar Tom bisa dikeluarkan. Terkait dengan kegiatan Tom ke depan, Anda ada satu kegiatan yang sama atau sebenarnya Tom Lembong ya hanya klien saja? Ya, Tom Lembong punya dunia sendiri, kita punya diri sendiri. Tetapi paling tidak Tom Lembong sekarang sudah merasakan bahwa hukum itu penting. Oke. Penegakan hukum, keadilan itu penting, sudah dirasakan buat dia. Belajar hukum juga penting. Jadi dia mulai sekarang berpikir bagaimana tidak hanya berpikir tentang ekonomi saja, tapi juga bagaimana hukum. Bahayanya hukum ini kalau disalahgunakan. Oke, bro, closing statement bro. Sebelum Anda mengajak saya makan. Ya, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih semua dukungan masyarakat, dukungan netizen yang begitu luar biasanya. Inilah yang membuat semangat kita untuk supaya tegaknya hukum, tegaknya keadilan negara ini tetap berkibar. Dan juga dukungan-dukungan dari kawan-kawan media, dari Bung Refli dengan podcast-podcastnya yang sangat cerdas dan mencerdaskan ini, membuat kita semakin semangat. Makasih. Oke, sobat era sekalian, dengan Ari Yusuf Amir ya, koordinator tim penasihat hukum Tom Lembong, dan kita ucapkan selamat kepada beliau dan terutama kepada Tom Lembong yang mendapatkan abolisi. Sekali lagi, abolisi itu penghapusan dari semua tuntutan dan kasus ini dianggap tidak pernah ada. Tom Lembong tidak bersalah. Karena itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.